feel your love. I just wanna feel your love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akrimni binuril fahmi. Wa'akhrijni min zulumatil wahmi waftah li abwaaba rahmatika wansur alayya hikmataka ya arhamar rahimin. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan cucuran rahmatnya pada kesempatan kali ini. Kita masih diberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan berbagai aktivitas kita. Sholawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan pada paduka alam junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa taat kepada risalahnya. Sholawat dan salam semoga senantiasa selalu dilimpahkan kepada baginda Nabi, para siswa dan siswi yang baru kami ucapkan selamat datang. Anda telah menjadi bagian dari Sivitas Akademi MAN 1 Bekasi. Mudah-mudahan kenikmatan ini dapat kalian syukuri, karena kita ingat akan firman Allah, la in syakartum azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian benar-benar bersyukur pada nikmatku, niscaya benar-benar akan aku tambahkan. Dan jika kalian ingkar, kufur nikmat, tidak mensyukuri akan nikmat yang Allah berikan, ingat, siksaku amat pedih. Alhamdulillah kalian bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi dari SMP atau dari sanawiyah, bisa melanjutkan kembali sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu di aliyah atau di menengah atas. Bila dibandingkan dengan teman-teman kalian yang bernasib tidak seperti kalian, yang mungkin ada yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena himpitan ekonomi, karena berasal dari keluarga yang tidak mampu. Ada juga mungkin yang masih hanya tamatan SD, bahkan mungkin SD juga tidak tamat. Dibandingkan mereka, kalian lebih beruntung. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat
yang Allah berikan kepada kalian, yaitu dapat mengikuti atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di MAN 1 Bekasi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, penuh berkah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini Bapak diamanahkan untuk menyampaikan materi matsama yang berkaitan dengan taklim atau belajar. Agama kita, agama Islam yang berpedomankan kepada Al-Quran dan kepada hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat Al-Qur'annya, ayat yang pertama kali diturunkan adalah mengenai Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Ayat yang pertama adalah Iqra. Ini kalimat perintah atau fi'il amar. Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah bismi dengan menyebut nama, bismillahi dengan menyebut nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, alladzi khalaq, yang telah menciptakanmu. Nah, ayat yang pertama ini adalah merintahkan kita untuk membaca. Membaca di sini bisa dua pengertian, dua pemahaman. Ada membaca ayat-ayat tanziliyah, yang kedua ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat tanziliyah adalah ayat-ayat yang diturunkan melalui Al-Quran. Kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Tentunya seorang anak tidak langsung pandai membaca Al-Quran. Dia harus belajar dulu. Kalau sekarang pelajaran pertama di anak usia dini atau di PAUD, agar mampu membaca Quran, yaitu dengan melalui metode yang di zaman sekarang yang sedang banyak digandrungi adalah Iqra. Yang mungkin zaman dulu adalah metode Baghdadi dengan mengejah. Kalau sekarang di TPA, di TPQ, bahkan di madrasah pun Iqra ini dilaksanakan atau digandrungi, diminati oleh anak-anak karena sifatnya tidak mengejah. Kalau dulu adalah metode Baghdadi. Nah, tentunya ingin mempelajari Al-Quran, ayat-ayat tanziliyah, ini harus dimulai dengan Iqra, dengan membaca, atau dengan kata lain adalah belajar. Kemudian Iqra yang kedua ini pemahamannya adalah bacalah tentang ayat-ayat kauniyah. Apa itu ayat-ayat kauniyah? Ayat-ayat adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta ini. Kita belajar membaca tentang keadaan sekitar kita, tentang keadaan lingkungan, baik lingkungan yang biotik yang hidup maupun lingkungan abiotik yang tak hidup. Kita mempelajari alam semesta, jagat raya. Jadi mempelajari di sini, mempelajari alam di sini bisa dua kategori. Yang pertama adalah kita belajar, mempelajari, menalaah, menganalisa
tentang alam semesta yang besar, yaitu yang disebut dengan makrokosmos. Ada galaksi, ada planet, ada meteor, ada bintang, dan sebagainya. Seperti kita di bumi ini, pusatnya tata surya adanya di galaksi Bima Sakti, yang menurut definisi galaksi adalah kumpulan bintang-bintang yang ratusan miliar jumlahnya. Nah, kita ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan itu adalah Iqra, baca ayat-ayat kauniyah. Di antaranya yang tadi adalah makrokosmos. Yang kedua, mungkin kita mempelajari tentang alam yang kecil atau yang disebut dengan mikrokosmos, ukuran yang amat kecil, mikroskopis, seperti virus, bakteri, mikroplasma, cendawan atau fungi, yang ukurannya adalah sangat kecil, yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Yang bisa dilihat hanya bantuan mikroskop. Nah, ini agama Islam kita, ayat yang pertama adalah diperintahkan kita untuk membaca, untuk belajar. Bagaimana sahabat Nabi Muhammad SAW tentang menuntut ilmu yang mungkin kalian sudah hafal. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah fardhah, kewajiban, ala kulli muslimin, atas setiap muslim laki-laki, wa muslimatin, dan muslim perempuan. Nah, itu ada anjuran, kewajiban yang sifatnya atau hukumnya adalah wajib, kita belajar. Kemudian ilmu apa yang wajib kita pelajari? Dalam agama kita, ilmu itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Kalau fardu ain itu adalah fardu yang dibebankan kepada tiap individu muslim, itu wajib mempelajari. Ada fardu kifayah. Fardu kifayah itu hukumnya adalah ilmu yang bila mana ada satu orang atau seorang yang mempelajari dan mendalami, maka di negeri itu atau di daerah itu atau di kampung itu sudah gugur. Muslim yang lain gugur kewajibannya kalau ada seorang muslim yang mempelajari atau mendalami bidang itu. Yang fardu ain adalah ilmu yang mencakup kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Di antara ilmu hal, ilmu yang tentang keadaan kita sehari-hari, yang wajib kita lakukan sehari-hari. Di antaranya yang fardu ain adalah tentang sholat. Ilmu tentang sholat ini wajib kita pelajari, tiap individu. Tidak bisa diwakilkan oleh teman kita atau oleh ayah kita atau oleh ibu kita. Sholat itu wajib. Belajar sholat wajib. Sebelum sholat ada wudu, belajar wudu wajib. Ada toharoh, ada bersuci itu wajib. Makanya mempelajari ilmu tentang bersuci, tentang wudu, tentang sholat, semuanya adalah wajib bagi kita tiap individu. Bagaimana rukun sholat misalnya, di antaranya adalah membaca Fatihah. Tata cara membaca Fatihah yang benar, tajwidnya, makhrajul hurufnya, bagi kita umat Islam wajib. Jangan sampai
ilmu-ilmu yang lain kita dalami, tetapi cara atau membaca Fatihah kita belum benar, maka kita akan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat adalah wajib. Belajar tata cara sholat seperti Fatihah itu adalah wajib. Kemudian ilmu yang kedua yang fardu kifayah diantaranya adalah apa? Ilmu kedokteran. Ya, kalau ada yang sedang pelajari kita gugur. Gitu. Ilmu ekonomi itu adalah fardu kifayah. Makanya kita di Mantusi ini, di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bekasi ini, ada ilmu-ilmu yang fardu ain, ada ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Jangan sampai kita salah menempatkan nanti. Yang fardu kifayah kita kejar habis-habisan, kita kejar mati-matian, kita dalami karena mungkin ingin menjadi ilmuwan. Tetapi praktek sholat, tata cara wudhu kita belum benar. Ini yang sangat disayangkan. Jadi urusan yang wajib dikesampingkan, sedangkan yang sifatnya fardu kifayah itu di nomor 1-kan. Nah, mudah-mudahan nanti kita masuk di Mantusi bisa meningkatkan ibadah kita, ibadah-ibadah yang wajib bisa kita tingkatkan kuantitas dan kualitasnya, dengan tentunya dengan kita mempelajari ilmu bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana haji dan sebagainya. Kemudian di dalam menuntut ilmu ini ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan sebagai seorang siswa, lebih sebagai seorang muslim. Dalam agama kita, setiap kita melangkah, setiap kita beraktivitas, setiap kita beribadah, itu kita dituntut untuk meluruskan niat kita. Makanya Anda masuk ke Mantusi Madrasah Aliyah Negeri 1 Bekasi ini harus niat yang lurus. Harus niat yang lurus. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu yang merupakan standar kitab di pesantren, bagi Anda mungkin yang sudah pernah mengenyam pendidikan di pesantren sudah tak asing lagi adanya kitab Ta'lim Muta'alim. Di dalam Ta'lim Muta'alim itu dijelaskan pertama-tama babnya itu ya, diantaranya adalah niat ketika kita belajar. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, innamal a'malu bin niyah. Sesungguhnya segala amal ibadah itu tergantung kepada niat. Tergantung kepada niatnya. Kemudian di dalam belajar juga ini harus kita perhatikan, karena walaupun mungkin kita mempelajari pelajaran umum, kalau niatnya kita lurus karena Allah, nah, ini bisa menjadi ibadah dan bisa berpahala. Bagaimana Rasulullah pun pernah bersabda, nanti Anda mungkin yang di pernah nyantri di pesantren, di kitab Ta'lim Muta'alim ada kalimat, disitulah hadis Nabi, hadis baginda Nabi, kam min amalin yatasawwaru bisurati a'malid dunya wa yasiru bihusnin niyati min a'malil akhirah, wa kam min amalin yatasawwaru bisurati a'malil akhirah
summa yasiru min a'mali dunya bisu'in niyati. Apa penjelasannya ini? Kamin amalin, betapa banyak perbuatan, yatasawwaru bisurati amali dunya, yang rupanya atau bentuknya adalah amal dunia. Mana amal dunia? Kita membersihkan kamar, nyapu di rumah, membersihkan halaman, atau dulu Anda sebelum adanya pandemi ini sanawiyah atau di SMP membersihkan ruang kelas. Itu adalah amalan yang bentuknya dunia, tidak seperti sholat ya, nyapu, cuci piring, bantu orang tua di rumah atau di dapur. Yasiru bihusnin niyati, amalan dunia ini karena niatnya adalah baik ya, baik, ingin berbakti kepada kedua orang tua, lurus niatnya, itu bisa menjadi min a'malil akhirah, bisa menjadi amal akhirat. Makanya kita belajar fisika, belajar biologi, kita belajar ilmu-ilmu yang lainnya yang gak ada sangkut pautnya dengan sholat, zakat, puasa. Kalau niatnya kita luruskan semata-mata karena Allah, niatnya baik, maka ini bisa menjadi amal akhirat. Nanti niat yang mana nanti akan kita bahas sedikit, karena berhubung durasinya ini amat sama, adalah amat sangat singkat. Kemudian wakamin amalin, dan betapa banyak amal yatasawwaru bisurati amali dunia amalil akhirah, betapa banyak amalan perbuatan yang rupanya rupa akhirat, sholat, puasa, zakat, haji diantaranya. Summa yasiru min amali dunya, kemudian menjadi amal dunia. Sayang sekali, sholat, puasa itu amalan akhirat, jelas rukun Islam, amalan akhirat. Anda puasa Senin, Kemis, Anda sholat tahajud ya, bangun sambil ngantuk sholat tahajud, tapi karena bisuin niyati, niatnya buruk. Mana? Bukan karena Allah, tapi karena ingin mendapat pujian dari teman. Anda puasa Senin Kamis rajin bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji oleh teman. Oh, si Siti mah rajin. Nah, senang kita dipuji ya, gitu. Hanya ingin dapat pujian dari orang, batal. Maka amal akhirat tadi, puasa kita tadi yang sudah payah-payah seharian, atau sholat tahajud kita yang kita bangun sambil ngantuk, karena ingin dapat pujian, ingin pamer ya, ingin dilihat orang, sehingga hati kita senang, bukan semata-mata karena Allah. Nah, amalan akhirat ini karena niatnya buruk, niatnya jelek, niatnya tidak terpuji, maka amalan ini menjadi amalan dunia. Maka sebelum kita melangkah jauh di matsama ini, ayo kita luruskan niat kita, baik itu muridnya, baik itu gurunya, baik itu pengurus OSIS, semuanya adalah kita niatkan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam kitab Ta'lim Muta'alim ini juga masalah niat dalam belajar ini ada di antaranya, akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi ayyan wiyal muta'allimu bi talabil ilmi ridallahi ta'ala. Selayaknya bagi kita pelajar, siswa,
dalam menuntut ilmu itu semata-mata mencari ridho Allah, ingin dapat ridho. Kalau ridho itulah senang, Allah senang. Jadi dalam prosesnya pun ingin dapat ridho Allah, dalam prosesnya pun benar gitu. Jadi Anda belajar sungguh-sungguh, ya, giat, tekun. Kemudian dalam ulangannya juga, nah itu, jangan nyontek. Walaupun sungguh-sungguh untuk nyontek misalkan, simpen jawaban di HP atau buat screenshot, ya, biar nanti gampang lihat di HP, di foto itu LKS atau buku. Tapi Allah ridho enggak? Di mulut kita mengucapkan ingin ridho Allah, tapi dalam prosesnya pun harus sesuai dengan syariat, sehingga membuat Allah senang, membuat Allah ridho. Bukan hanya sekedar ya saya ingin belajar, saya ingin dapat ridho Allah, bukan begitu doang. Tapi dalam prosesnya, dalam prosesnya pun harus sesuai dengan apa yang Allah inginkan, baru mendapat ridho Allah. Yang kedua, dalam kitab Ta'lim Muta'alim ini juga adalah niatnya wad darul akhirah, dan untuk negeri akhirat. Ya, dan niat belajar untuk negeri akhirat. Apa? Kita jadikan ladang amal soleh. Mudah-mudahan masuk misalkan jam 7, keluar jam 4, apalagi dari yang jauh, dari daerah yang jauh, dari Tambun ke Cikarang sini, pagi-pagi jam 5:30 sudah berangkat, pulangnya belnya jam 4, sampai rumah jam 6, besok berangkat lagi, tiap hari begitu. Tapi nggak dapat pahala dari Allah misalkan, ya, kalau niatnya jelek, niatnya busuk. Nah, maka ini adalah kegiatan, aktivitas yang percuma atau sia-sia. Maka dalam prosesnya pun harus kita perhatikan nanti. Kewajiban-kewajiban kepada Allah kita kerjakan. Jangan sampai belajar tapi sholat johornya enggak, sholat asarnya kesasar, sholat maghribnya ketinggalan, isanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Fisikanya bagus, dapat 95,2, biologinya bagus, tapi sholatnya nggak diperhatikan. Ya, di hati niat ridho Allah, tapi dalam prosesnya Allah nggak suka, ini nggak akan dapat ridho Allah. Kita jadikan belajar itu mencapai ridho Allah, kemudian untuk bekal negeri akhirat. Kemudian yang ketiga, dalam kitab Ta'lim itu izalatal jahli, untuk menghilangkan kebodohan kita bodoh. Asalnya dulu kecil kita nggak tahu baca Fatihah, setelah sekolah di SD atau di MI, SMP, SMA, baru kita juga ngaji di kampung teh, musola di masjid misalkan, bisa baca Fatihah. Untuk apa? Untuk berbakti, untuk mengabdi kepada Allah, menghilangkan kebodohan kita. Menghilangkan kebodohan kita, nggak tahu jadi tahu. Terus diamalkan, ilmu sholat diamalkan. Kemudian yang berikutnya adalah wa iyya'id-din, dan menghidupkan agama. Nah, itu walaupun kita misalkan belajar umum, nanti setelah kita lulus, kita menjadi orang, jadi karyawankah, menjadi pejabatkah, menjadi ilmuwankah, menjadi ulamakah, di dalam rangka apa? Menghidupkan agama. Wa ibqa al-Islam, dan jayanya, kejayaan Islam, bukan semata-mata untuk pribadi begitu. Kita perhatikan nanti kalau sudah menjadi orang
katakanlah yang punya harta, ingat tentang agama kita, syiar-syiar Islam, sarana-sarana keagamaan mesti kita perhatikan. Bisa kita berjuang, yang pinter, yang ilmuwan berjuang dengan ilmunya demi kejayaan Islam. Yang punya uang, punya duit, punya harta, berjuang dengan hartanya. Yang jadi pejabat, jadi penguasa, berjuang dengan kekuasaannya. Karena semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ini yang bisa Bapak berikan karena durasinya singkat. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi Bapak dan umumnya bagi kalian yang nanti akan menempuh di pendidikan di Mantusi Madrasah Aliyah Negeri 1 Bekasi. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.